Pertama-tama akan kita simulasikan terkait pemeriksaan keamanan. Bapak Ibu, untuk setiap petugas yang akan bekerja di gudang, sebelum mulai bekerja akan dilakukan pemeriksaan keamanan oleh tim keamanan. Tim keamanan laki-laki akan memeriksa petugas laki-laki dan tim keamanan perempuan akan memeriksa petugas perempuan. Adapun barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam gudang adalah sebagai berikut. Yang pertama, handphone. Yang kedua, korek api. Kemudian, dompet. Dan juga tidak diperbolehkan untuk membawa senjata tajam seperti gunting, cutter, pisau, ataupun sajam lainnya. Demikianlah untuk pemeriksaan keamanan. Selanjutnya setelah semua petugas diperiksa keamanan, petugas sortir lipat akan hadir di lokasi. Petugas sortir lipat setelah hadir di lokasi akan melakukan pengisian absensi terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Pastikan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Selanjutnya, penanggung jawab petugas sortir lipat mendatangi petugas gudang untuk meminta box surat suara kepada petugas sortir lipat. Petugas gudang akan menyerahkan box kemasan surat suara kepada perwakilan dari petugas sortir lipat. Kemudian setelah semua petugas menerima, selanjutnya petugas sortir lipat membuka kemasan surat suara. Petugas sortir lipat akan memeriksa isi kemasan surat suara untuk memastikan kesesuaian jenis surat suara dengan penyelenggaraan pemilihan. Kemudian petugas sortir lipat juga memeriksa setiap lembar surat suara untuk memilah antara surat suara dalam kondisi baik dan surat suara dalam kondisi rusak. Terhadap surat suara dalam kondisi baik akan dilakukan proses pelipatan surat suara dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan dan periksa surat suara dalam kondisi baik. Kemudian, dalam proses pelipatan, pastikan area pasangan calon di sisi dalam lipatan, dan untuk area jenis pemilihan dan identitas TPS berada di sisi luar lipatan. Dalam proses pelipatan, dapat menggunakan alat bantu untuk merapikan pelipatan surat suara. Dengan ketentuan, alat bantu tersebut tidak merusak surat suara. Untuk proses pelipatan dapat dilakukan secara simetris, memperhatikan garis penanda yang terdapat pada surat suara. Bapak Ibu, pertama kita akan melakukan simulasi untuk kategori dengan 1 atau 2 pasangan calon. Untuk 1 atau 2 pasangan calon dimulai dengan pada 1/2 bagian kertas di bawah dilipat ke atas. Selanjutnya, pada 1/2 bagian kertas di kanan dilipat ke kiri. Bapak Ibu, beginilah tampak dari surat suara dengan 1 atau 2 pasangan calon setelah dilipat. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pelipatan untuk 3 pasangan calon. Untuk 3 pasangan calon, dimulai dengan melipat 1/2 bagian kertas di bawah, kita lipat ke atas. Selanjutnya, pada 1/3 bagian kertas di kanan, kita lipat ke kiri. Terakhir, pada 1/2 bagian kertas di kiri, kita lipat ke kanan. Bapak Ibu, beginilah tampilan untuk surat suara dengan 3 pasangan calon setelah dilipat. Mengingatkan kembali bahwasanya pelipatan bisa menggunakan alat bantu dengan catatan alat bantu tersebut tidak merusak surat suara. Selanjutnya, kita akan melakukan pelipatan untuk 4 pasangan calon. Untuk 4 pasangan calon, dimulai dengan melipat 1/2 bagian kertas di kanan, dilipat ke kiri.
Kemudian, pada 1/2 bagian kertas di bawah, kita lipat ke atas. Selanjutnya, pada 1/2 bagian kertas di kanan, kita lipat ke kiri. Bapak Ibu, beginilah tampilan untuk surat suara dengan 4 pasangan calon setelah dilipat. Selanjutnya kita akan mensimulasikan untuk 5 pasangan calon. Untuk surat suara dengan 5 pasangan calon, dimulai dengan melipat 2/5 bagian kertas di kanan, kita lipat ke kiri. Kemudian, 1/2 bagian kertas di bawah, kita lipat ke atas. Kemudian, pada 1/3 bagian kertas di kanan, kita lipat ke kiri. Dan terakhir, pada 1 bagian kertas di kiri, kita lipat ke kanan. Bapak Ibu, beginilah tampak surat suara dengan 5 pasangan calon setelah dilipat. Selanjutnya kita akan mensimulasikan untuk 6 pasangan calon. Untuk 6 pasangan calon, dimulai dengan melipat pada 1/3 bagian kertas bawah. Kita lipat ke atas. Selanjutnya, 1/2 bagian kertas di bawah, kita lipat lagi ke atas. Kemudian, 1/3 bagian kertas di kanan, kita lipat ke kiri. Dan terakhir, 1/2 bagian kertas di kiri, kita lipat ke kanan. Bapak Ibu, beginilah tampak untuk surat suara dengan 6 pasangan calon setelah dilipat. Untuk terkait pelipatan surat suara, dapat Bapak Ibu cek di KPT 1337. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas terkait surat suara yang rusak. Untuk surat suara rusak, ada beberapa kriteria jenis. Di antaranya, yang pertama, hasil cetak warna surat suara tidak merata dan tidak jelas, atau terdapat noda. Yang kedua, surat suara kusut atau mengkerut atau sobek. Kemudian, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan. Adapun ketentuan warna untuk surat suara adalah sebagai berikut. Untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, berwarna merah marun. Untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati, berwarna biru muda. Dan untuk surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota, berwarna hijau toska. Jadi apabila ada surat suara dengan warna yang berbeda, maka akan dikategorikan sebagai surat suara yang rusak. Selanjutnya adalah foto dan atau nama pasangan calon tidak lengkap, tidak jelas, buram, atau berbayang. Kemudian, logo KPU dan atau logo pemerintah daerah tidak jelas. Dan terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos. Terhadap surat suara yang rusak, akan kita simpan ke dalam box atau kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan surat suara rusak. Selanjutnya Bapak Ibu, terhadap surat suara baik yang sudah kita lipat, akan kita lakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan mengikat surat suara sebanyak 20 lembar surat suara per ikatan. Dan dalam setiap satu ikatan akan menggunakan 2 buah karet. Selanjutnya, menyimpan kembali surat suara baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan surat suara semula. Apabila kardus surat suara kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan.
Pastikan surat suara tidak tercampur dengan kardus kemasan surat suara jenis pemilihan lainnya dan tidak tercampur dengan kardus kemasan untuk menampung surat suara yang rusak. Kemudian, petugas sortir lipat menyerahkan hasil sortir lipat kepada petugas KPU KIP Kabupaten Kota setelah semua kegiatan sortir lipat selesai dilakukan. Petugas KPU KIP Kabupaten Kota mencatat hasil sortir lipat surat suara dari masing-masing petugas sortir lipat. Setelahnya, petugas KPU KIP Kabupaten Kota melakukan scan terhadap QR Code dan menginput data hasil sortir lipat surat suara ke dalam aplikasi Silog Pilkada.